Saya Imam Bustomi, former dari Asdep TI Kementerian BUMN, yang pada waktu itu memang kami membuat goal of BUMN 4.0, bagaimana membangun keunggulan BUMN menjadi daya saing Indonesia. Jadi menariknya adalah BUMN nggak hanya lead gitu, tapi keunggulannya itu didorong jadi daya saing Indonesia. Nah, ini bisa dilakukan kalau seluruh BUMN berkolaborasi sekaligus mengimplementasikan dari core values akhlak yang keenam ya, yaitu kolaboratif. Jadi kami pada waktu itu melihat bahwa industri 4.0 ini harus menjadi peluang ya, tidak hanya bagi BUMN tadi juga bagi perusahaan pada umumnya, tapi peluangnya bagaimana menciptakan value. Bagaimana value ini mendorong BUMN menjadi kekhasan gitu ya, menjadi keunggulan tadi. Yang akhirnya dengan keunggulan ini tidak hanya untuk Indonesia tapi juga Indonesia untuk keluar negeri gitu. Nah, ini yang tantangan bagi BUMN dan pada umumnya perusahaan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kami membuat yang namanya program Making BUMN 4.0. Jadi dengan BUMN 4.0 ini kita men-challenge diri kita bagaimana menaikkan competitiveness-nya. Gitu. Bagaimana dengan kompetitor yang baru ini BUMN unggul. Gitu ya. BUMN unggul. Nah, kami dalam program ini tentu saja akan melakukan tes dulu gitu ya. Sampai di mana sih assessment kita itu? Gitu. Ketika ada gap, di mana selanjutnya? Maka ketika gap itu kita membangun yang namanya BCE, BUMN Center of Excellence. Bagaimana setiap individu di dalam BUMN menjadi pusat perubahan, yaitu pusat learning, research, and innovation untuk menutup menjadi BUMN yang leading di industri 4.0. Dan akhirnya mendorong BUMN ini mempengaruhi Making BUMN Indonesia 4.0. Nah, ini sudah di launching oleh Bapak Menteri BUMN pada tahun 2021, bahkan ada MOU antara Kementerian BUMN dengan Kementerian Perindustrian. Nah, kenapa ke sana gitu? Karena era sekarang adalah era digital forte. Siapa saja yang masuk lorong gelap ini tidak mampu membangun keunggulannya, maka ketika lorongnya udah diselesaikan, tahu-tahu dia nggak relevan lagi dengan industri di masa depan. Oleh karena itu kami waktu itu melihat ada 12 klaster, bagaimana 12 klaster ini yang duluan masuk ke lorong ini siapa gitu ya, ke vortex ini siapa, dia yang harus dengan segera melakukan transformasi, kalau enggak ya nggak relevan lagi. Nah, kita pada waktu tahun 2019 sudah dipotret bahwa BUMN itu cukup ketinggalan ya secara keseluruhan nih. Memang ada BUMN yang leading, tapi secara keseluruhan kita ketinggalan. Untuk itu di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir bagaimana BUMN melaju dengan cepat gitu ya, menutup gap-gap itu gitu. Ada program-program besar yang tentu saja sudah dilakukan oleh Kementerian BUMN. Dan kalau mengikuti ke sana, maka tidak hanya individunya yang berubah, tapi bisnis modelnya, gitu. Itu juga harus ke sana. Oleh karena itu, Kementerian BUMN melihat BUMN tidak mungkin di dalam era digital itu sendiri-sendiri. Maka ditetapkanlah value chain dari core business BUMN. Ditetapkanlah 12 klaster, di mana setiap klaster ini membangun industrinya masing-masing, membangun keunggulan di klaster industri. Jadi ada 12 klaster, ada migas dan energi yang nanti akan kita saksikan kiprahnya, ada minerba, ada perkebunan, ada pangan pupuk, kesehatan, ini nanti juga tampil Pertamedika, kemudian manufaktur, jasa keuangan, asuransi, telekomunikasi, infrastruktur, logistik, dan pariwisata. Jadi dengan value chain yang baru ini, mereka akan berkolaborasi, bekerja sama untuk
saling menguatkan dan akhirnya keluarlah keunggulan. Nah, BUMN harus didorong gitu ya. Dari klaster 12 itu menjadi industri 4.0 yang di tahun 2024 harus 12 itu sudah semuanya bergerak ke sana. Nah, BCI inilah yang akan menjadi Adaptive Learning Organization. Ini Pak Dharma nanti akan bercerita banyak bagaimana Kementerian sudah menetapkan BCI ini di dalamnya ada Learning Institute dan Research Institute yang akan mendorong dari 5 pilar itu, orang budaya, manajemen organisasi, teknologi, produk layanan, dan operasional perusahaan ke sana. Gitu. Terutama yang di sini yang akan didorong adalah orang dan budaya. Nanti banyak sekali yang akan diceritakan dari para ketiga narasumber tadi. Yang dulunya Korpu itu hanya untuk diri sendiri, satu perusahaan, sekarang Korpu ini untuk klaster. Korpu ini bahkan untuk 12 klaster itu bersama-sama gitu. Jadi kalau dulu Korpunya Pertamina hanya untuk Pertamina, sekarang Korpunya Pertamina untuk klaster energi gitu. HSSE yang dikembangkan oleh Pertamina ini bisa diakses oleh seluruh BUMN untuk belajar ke sana gitu. Kalau dulu enggak, hanya khusus Pertamina. Nah, kami di tahun 2021 berharap setiap BUMN sudah mulai melakukan assessment gitu ya, INDI 4.0, sehingga diketahuilah skor baselining gitu ya. Kami bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian dari Kementerian BUMN untuk tahu nih skornya berapa gitu ya. Sehingga pada akhir tahun 2025 kita sudah dapat scoring minimal sudah ditetapkan sebagai KPI Kementerian BUMN ada skornya 3,5. Jadi kalau ini di-assess skornya ternyata 2,5, berarti BUMN harus segera memenuhi gap-nya. Nah, dari 5 pilar itu gap-nya ada di mana gitu ya. Apakah di orang dan budaya yang kebetulan bobotnya paling besar 30%, maka kami sudah mendorong ada program yang namanya Making Digital Talent yang baru saja di launching oleh Bapak Menteri di bulan kemarin gitu ya. Jadi dari 5 pilar ini kita sudah menyiapkan gitu ya, di dalamnya bagaimana cara menutup gap itu, termasuk Learning Institute dan Research Institute. Dan beberapa waktu lalu juga Bapak Menteri sudah membuat BUMN Leadership. Nanti Pak Dharma tentu akan bisa cerita lebih banyak, termasuk bagaimana mendorong inovasi, dibangunlah Digital Hub. Gitu. Inilah peran dari Kementerian BUMN untuk bersama-sama menutup gap yang setelah assessment dilakukan, sehingga pada di 2024 skor setiap BUMN sudah ke arah 3,5. Transformasi bisnisnya terjadi, inovasi bisnisnya ada, dan ada model bisnis baru. Kemudian jadi BCI ini adalah menjadi Adaptive Learning Organization untuk menutup gap ke sana gitu. Nah, ini sudah beberapa waktu lalu juga di launching champion dari Learning Institute setiap cluster. Jadi Pertamina tadi menjadi korpu untuk misalkan untuk ini industri energi oil and gas gitu, kemudian Mine ID untuk mining dan lain sebagainya. Jadi ada 12 cluster yang mereka bersama-sama dalam satu cluster ini menunjuk siapa yang akan jadi champion Learning Institute. Begitu juga untuk Research Institute-nya, mereka sudah bersepakat. Kebetulan kalau di oil and gas untuk risetnya ditetapkan adalah PLN. Nah, sedangkan untuk industri digital hub-nya khusus digital ini ditetapkan adalah ITDRI gitu, yang dimiliki oleh Telkom. Sedangkan untuk leadership ditetapkan dan disepakati oleh seluruh BUMN adalah Mandiri Korpu bersama-sama dengan Wika Satrian dan Pertamina untuk membangun bersama-sama bagaimana pemimpin ini top down gitu ya. Dan nanti ada bottom up sehingga ketemu. Akhirnya BUMN itu ada ownership bahwa kita memang menuju ke sana. Nah, ini program ini menurut saya sangat luar biasa yang dimotori oleh Bapak Menteri.
untuk kita bersama-sama menuju, karena nggak mungkin dilakukan sendiri-sendiri di era digital. Era digital adalah era kolaborasi. Tadi tidak hanya sesama BUMN, bahkan partner menuju kekuatan baru gitu ya. Kalau nggak mungkin dilaksanakan. Yang harus dipastikan lagi adalah transformation journey untuk menuju 4.0 itu bagaimana? Program-programnya apakah sudah selaras atau belum? Yang nanti sampai 2024 dan 2025 sudah menjadi world class leader and talent gitu ya. World class management practices, world class digital and technology capabilities gitu. World class innovation capabilities. Ya, dimulai dari penutupan 5 pilar itu. Jadi kita sudah benar dengan adanya core values akhlak yang ditetapkan. Di sana ada kolaborasi, kemudian ada amanah gitu ya, ada lain-lain, ada 6. Kemudian sudah ditetapkan juga bagaimana metode pembelajarannya, standar kompetensi baru untuk direksi, salah satunya ada digital leadership. Saya yakin ini semua kementerian akan membangun. Dan saya yakin nanti dari ketiga narasumber akan menceritakan journey-nya ini gitu ya. Luar biasa pasti saya yakin gitu. Bagaimana semua maturity di antara elemen ini menuju world class yang tadi saya singgung. Nah, oleh karena itu kementerian sadar bahwa BUMN tidak lagi sendiri-sendiri. BUMN harus terintegrasi. Kita sebut making BUMN integrated, di mana keunggulan BUMN harus menjadi daya saing Indonesia. Ini mohon maaf ini ada salah typo gitu ya. Jadi dari semula individu kita yang ada 1 juta BUMN punya karya gitu ya. Mereka berkolaborasi dalam satu korporasi sehingga karyanya makin besar ya. Kemudian dari menjadi klaster 12 klaster, maka karyanya menjadi mahal gitu ya. Begitu BUMN bersatu dalam BUMN Incorporated, mahakaryanya itu adalah keunggulan BUMN. Ketika ini didorong lagi mewakili Indonesia, menjadilah daya saing Indonesia. Maka hari ini kita berbicara bagaimana membangun keunggulan BUMN menjadi daya saing Indonesia. Itulah program dari Making BUMN 4.0.